Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya. Selamat bertemu kembali di kelas PPKN dengan saya Bapak Farih Mansur. Baik, untuk suara saya bisa kedengaran ya, teman-teman? Oke, Mbak Rosita dan Mbak Terani, gimana kabarnya malam hari ini? Halo. Oke, alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja. Luar biasa juga, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Ini kita tunggu teman-teman ya. Baru 2 orang yang datang. Iya. Sebelumnya ini saya minta maaf karena untuk video yang pertemuan kemarin itu belum bisa ke-upload. Jadi saya sudah mencoba berkali-kali. Di YouTube itu setiap 95% berhenti, ya. Berhenti. Jadi saya pun heran kenapa kok seperti itu ya. Padahal yang lain saya upload ya bisa gitu. Yang lain bisa, kemarin baru pembelajaran bahasa Indonesia saya upload bisa gitu. Tapi khusus untuk yang ini, yang kemarin, pertemuan yang kemarin itu belum bisa. Saya coba berkali-kali nggak tahu kenapa itu ya. Jadi nanti saya akan coba upload lagi, semoga aja bisa. Saya coba di akun saya nggak bisa, kemudian di akun untuk ini pendidikan kesetaraan juga nggak bisa, nggak tahu ya. Dan juga teman-teman perlu ketahui untuk minggu ini adalah minggu terakhir kita ketemu sebelum UTS. Jadi setelah ini nanti kita laksanakan UTS seperti itu ya. Teman-teman udah siap ya untuk UTS-nya? Halo. Halo. Ya, bisa dengar suara saya ya. Jadi untuk minggu depan kita laksanakan UTS kita. Oke? Siap ya? Oh iya iya. Baik baik baik. Jadi baru 2 orang nggak apa-apa. Kita langsung mulai saja karena kita juga mengejar materi. Materi kita banyak. Oleh karena itu kita mulai saja sebentar.
Halo teman-teman. Baik, selamat datang untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf ini tadi terjadi lost connection ya. Oke, selamat datang ini bagi teman-teman yang baru datang. Selamat mengikuti kelas. Ini tadi terjadi lost connection tadi. Tadi iya internetnya putus. Halo. Iya, selamat malam juga. Suara saya bisa kedengaran teman-teman? Halo. 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 Kedengaran ya? Oke, kita langsung mulai aja pembelajaran pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mulai seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa kami hantarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini teman-teman bisa langsung menyimak atau bisa juga sambil membuka bukunya, karena ini saya menggunakan modul. Nanti teman-teman juga bisa pakai PowerPoint, saya juga bisa. Itu sama isinya. Silakan modulnya dibuka ya. Modulnya dibuka di halaman 41. Kemarin kita sudah bahas tentang materi makna kemerdekaan ya. Makna kemerdekaan bagi negara kita. Geser ke kanan. Ke sini maksudnya. Gimana? Sudah? Sudah semua? Oke, udah siap ya? Sudah siap buat belajar malam hari ini ya? Baik. Iya. Kebetulan juga ini hari yang spesial juga ya. Buat teman-teman, buat saya hari guru. Hari guru, hari PGRI. Nah, pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan makna kemerdekaan gitu kan, yang kita sudah banyak cerita tentang sejarah dulu ketika kita masih dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang gitu kan. Kita disuruh tanam paksa dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah cerita-cerita banyak sampai kita akhirnya merdeka. Nah, ini adalah tidak lanjut ketika kita merdeka. Ya. Ketika kita merdeka ini adalah untuk unit kegiatan yang kedua, ini tidak lanjutnya. Jadi ada suasana kebatinan konstitusi pertama. Jadi ibarat kita masuk kerja ya. Ibarat kita pegawai baru, kita itu masuk di dunia kerja yang baru, yang kita belum tahu bagaimana sih kita harus bekerja yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Kita masuk di dalamnya. Nah, ketika kita sudah merdeka gitu kan, kemerdekaan kita jelas diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45 gitu kan. Kita sudah merdeka. Namun apa? Kita belum sepenuhnya lepas dari para penjajah itu. Nah, kita juga belum tahu arah kemana sih negara ini akan dibawa gitu kan. Negara ini sebetulnya mau dibawa kemana gitu kan, tujuannya seperti apa. Itu ketika kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus yang lampau, kita masih belum tahu arah kita kemana. Nah, disitulah ada yang namanya suasana kebatinan. Sebetulnya kita itu mau bertujuan untuk apa negara ini ya gitu setelah kita merdeka itu. Nah, teman-teman bisa diketahui
baru pada tanggal 18 Agustus ya tahun 45 negara Indonesia lahir dan berdiri dengan memenuhi persyaratan hukum secara sah. Itu baru tanggal 18 Agustus. Berarti apa? Setelah negara itu memproklamirkan, itu baru ada yang namanya pengesahan persyaratan secara hukum bahwasanya itu memang sudah menjadi negara yang lepas dari penjajahan, sudah murni ya. Nah, seperti itu. Dengan apa buktinya? Yaitu dengan memiliki yang namanya konstitusi, atau kita sering mendengar yaitu undang-undang dasar. Ya, bahasanya adalah konstitusi. Ya. Atau kita biasa sebut dengan undang-undang dasar. Ya, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Itu ya. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kita dianggap sah lepas dari suatu penjajahan itu, kita dianggap sebagai betul-betul negara ini utuh itu ketika memenuhi berbagai macam unsur. Unsur yang pertama yaitu sebagai negara itu harus memiliki wilayah tertentu. Makanya apa? Di suatu negara itu dia memiliki batas-batas wilayah gitu ya. Ada batas-batas wilayah. Ini miliknya Indonesia, miliknya Malaysia, miliknya Singapura dan lain sebagainya. Itu ada batas-batasannya. Makanya apa? Ketika ada misal di batas laut lah, misal ada dari nelayan dari negara lain memasuki daerah wilayah kita, maka ketika dia tidak ada izin maka dia akan mendapatkan sanksi dari negara kita gitu kan. Misal dia mengambil ikan di negara kita, maka dia akan kena sanksi dari negara kita, kamu tidak memiliki izin. Nah, seperti itu. Oke, baik, yang baru datang selamat malam, selamat mengikuti pembelajaran ya. Kemudian selain memiliki wilayah tertentu, juga memiliki rakyat. Udah jelas ya. Kalau negara tidak memiliki rakyat, terus siapa penghuninya? Nah, kayak gitu kan. Negara itu pasti dia harus memiliki rakyat. Astagfirullah. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ini tadi jaringannya putus lagi. Nggak tahu ini, malam hari ini jaringannya putus nyambung. Iya, ini merah banget ini. Ya, halo, teman-teman sudah bisa dengar suara saya lagi? Halo, bisa ya? Jadi mohon maaf tadi ini terjadi lost connection. Memang di tempat saya kebetulan malam hari ini sinyalnya buruk ya. Tidak seperti kemarin bagus sekali. Malam hari ini buruk. Ini juga di sinyal bisa teman-teman lihat indikatornya merah. Berarti nggak bagus sekali untuk sinyal malam hari ini. Semoga aja nanti nggak putus-putus lagi ya. Oke.
Iya, di tempat saya ini masih merah. Masih merah sekali ini. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Bisa ya? Kita lanjutkan kembali. Jadi negara itu yang pertama dia harus memiliki wilayah ya, wilayah tertentu. Dia harus memiliki wilayah. Wajib itu dia harus punya yang namanya wilayah. Ya, dia harus punya wilayah. Kemudian tadi selain wilayah, dia juga harus memiliki yang namanya rakyat. Dia juga harus memiliki rakyat. Ya, bentar. Nah, karena apa? Negara itu harus memiliki rakyat. Kalau negara itu tidak memiliki rakyat, maka penghuninya siapa gitu kan? Iya, dia tidak akan berpenghuni. Nah, kemudian yang berikutnya adanya suatu pemerintahan. Pemerintahan ini harus pemerintahan yang berdaulat. Ya, yang ada pemerintahan yang berdaulat. Kenapa dia harus berdaulat? Artinya apa? Ketika pemerintah itu menjalankan kepemerintahannya, dia tidak dipengaruhi oleh negara lain. Dia tidak ada pengaruh dari negara lain. Dia bisa melakukan sendiri, berdiri sendiri. Gitu ya. Berdaulat gitu ya. Tidak ada pengaruh dari negara asing dalam menjalankan pemerintahannya. Itu yang dimaksudkan. Artinya apa? Dia harus memiliki pemerintahan yang berdaulat gitu. Tidak ada pengaruh. Nah, kemudian yang berikutnya dia diakui ya, bahwasanya memang negara itu adalah negara yang merdeka. Dia mendapatkan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur ini harus terpenuhi ya. Mandiri. Betul sekali. Jadi keempat unsur ini harus semuanya terpenuhi. Yang namanya unsur itu harus ada ya. Harus ada, harus terpenuhi. Itu baru disebut dengan negara. Jadi ketika baru merdeka, bangsa kita atau pemimpin-pemimpin kita itu pada masa-masa yang ini ya, masih masa peralihan dari dulunya dijajah merdeka. Nah, ketika sudah merdeka itu belum tahu arahnya gitu kan, belum tahu arah. Maka pada tanggal 18 itulah mulai membuat suatu arah. Ya, adanya suatu konstitusi ataupun undang-undang dasar. Nah, seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui sebetulnya konstitusi itu apa sih? Kita bisa melihat dari definisinya. Mungkin teman-teman bisa melihat dari apa yang telah saya beri tanda ya kan. Konstitusi yaitu dasar hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi isinya adalah aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan negara ya, dalam proses menjalankan negara ya. Jadi seperti itu. Ada yang namanya konstitusi, hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan negara. Itu ya. Nah, di dalam konstitusi ini ada dua bentuk. Bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu yang biasanya kita sebut dengan undang-undang dasar. Yang sering kita bisa dengar setiap peringatan upacara-upacara pasti ada ya, UUD. Itu yang tertulis, konstitusi yang tertulis ya. Baik, halo, bisa dengar suara saya? Mbak Luna? Iya, bisa dengar suara saya ya? Tolong teman-teman merespon. Bisa dengar suara saya ya?
Halo? Halo? Nah, Mbak udah dengar. Yang lain gimana? Yang lain bisa mendengar? Jelas ya? Mbak udah jelas kok? Yang teman-teman gimana ini teman-teman? Tuh ada. Nah, gitu ya. Iya, tuh. Iya, jelas kan? Baik. Jadi saya ulang lagi berkaitan dengan konstitusi. Dari definisinya, konstitusi itu adalah hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan negara. Jadi dalam suatu negara itu pasti ada aturan atau hukum dasarnya dalam proses melaksanakan ketatanegaraannya atau dalam proses penyelenggaraan kenegaraannya. Nah, dasar hukum itu bisa secara tertulis dan tidak tertulis. Seperti itu ya. Bisa secara tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itulah yang biasanya kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang sering kita lakukan, bahkan sering kita dengar ketika ada peringatan upacara atau ketika kita sedang melaksanakan upacara pada hari Senin, sering kita sebut itu ya, sering dibacakan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah bentuk konstitusi negara kita. Dan ada juga konstitusi yang tidak tertulis yang sudah kita pelajari di awal-awal gitu kan. Ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa flashback kembali lagi. Yang tidak tertulis itu ya seperti apa ya kemarin gitu kan, sambil mengingat kembali. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Dalam konstitusi yang pertama, ya kan, ini masih bingung berkaitan dengan bagaimana sih isinya, apa yang harus ditentukan di dalam konstitusi itu, tujuan utamanya itu yang seperti apa sih sebetulnya kayak gitu kan. Karena apa, negara ini baru, kita itu masih baru, kita masih bingung bagaimana menjalankan kepemerintahan ini, bagaimana kita belum punya pengalaman sama sekali kayak gitu kan. Nah, dalam masa-masa inilah, dalam penentuan konstitusi, dalam proses perumusan itu kan, dalam proses perumusannya terjadilah suatu perenungan itu ya. Makanya dikatakan sebagai suasana kebatinan pada saat itu ya kan. Ada yang namanya suasana kebatinan. Kenapa kok dikatakan suasana kebatinan? Ya karena memikirkan negara ini itu tujuannya kemana gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa ketahui bersama. Jadi ini terjadi suatu suasana kebatinan ya, untuk dalam proses perumusan konstitusi. Nah, akhirnya yang perlu teman-teman ketahui, dalam suasana tersebut akhirnya ketemu ya, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu penentuan dasar negara. Ya, dasar negara. Ya. Yang berikutnya yaitu bentuk negara dan pemerintahannya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara negara dengan agama. Ya. Ada 3 penentuan ya, 3 hal penting dalam penentuan ini. Yang pertama adalah penentuan dasar negara. Yang kedua adalah bentuk negara dan pemerintahan. Negara kita itu negara yang bagaimana sebetulnya gitu ya. Negara kita itu negara yang bagaimana ya sebetulnya kayak gitu kan. Kemudian hubungan antara negara dengan agama. Makanya kita bisa ketahui bersama bahwasanya negara kita itu negara yang seperti apa sih sebetulnya. Ketika
pada pemerintahannya Pak Soeharto itu seperti apa, kemudian ada pemerintahannya pada waktu Pak Soekarno, Pak Soeharto, itu kan udah beda-beda itu kan. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini untuk mengetahui latar belakang perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar tahun 45 sebagai konstitusi, ya, sebagai konstitusi pertama, kita lakukan kilas balik dulu, ya. Kita kembali pada sejarah dulu, ya kan. Pada waktu penentuan perumusan itu dilakukan sidang. Ada yang namanya sidang BPU PKI yang pertama, ada nanti yang sidang BPU PKI yang kedua, ya. Kita lihat sidang BPU PKI yang pertama. BPU PKI itu artinya yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasanya dikenal dengan Dekoretsu Jambi Kosakai. Nah, ini ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan diwakili oleh Raden Panji Suroso. Selain itu juga ada yang namanya Persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuretsu Jambi Inkei yang diketuai oleh IR Soekarno dan wakilnya DRS Mohatta. Itu yang sudah sangat terkenal sekali, ya. Itu udah sangat terkenal sekali, BPU PKI dan PPKI. Mungkin teman-teman bisa ada pelajaran sejarah, teman-teman. Ada ya, sejarah Indonesia pasti mempelajari tentang ini, berkaitan dengan perumusan dasar negara. Baik, berkaitan dengan perumusan dasar negara pasti ada yang namanya sidang BPU PKI dan PPKI. Kita melihat sidang yang pertama, ya. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ya. Yang dibahas yaitu dasar filsafat negara Indonesia. Di sana ada beberapa tokoh, ya. Ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Mr. Yamin. Yang kedua yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Supomo, dan IR Soekarno. Ini mereka memberikan rumusan-rumusan, ya, dalam sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 itu, yang membahas tentang dasar filsafat negara Indonesia yang merdeka, ya kan. Kemudian di dalam sidang itu ada beberapa orang yang sangat penting sekali di negara kita. Mereka merumuskan berbagai macam dasar filsafat negara Indonesia kita, ya. Yang pertama, rumusan yang disampaikan oleh Mr. Mohyamin. Ini disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Perumusannya yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir yaitu
kesejahteraan rakyat. Itu adalah rumusan yang disampaikan oleh Mr. Mohyamin pada persidangan BPUPKI yang pertama tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka. Kemudian pada tanggal 30 Mei Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim mengusulkan dasar negara Islam gitu ya. Mengusulkan dasar negara Islam akan tetapi tidak menyampaikan rumusannya. Ya, dia tidak disampaikan di umum. Kemudian yang ketiga, Mr. Supomo ini menyampaikan dasar negara kebangsaan pada tanggal 31 Mei. Nah, berpaham negara integralistik ya. Di antaranya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian yang keempat yaitu I.R. Soekarno merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni yang beliau sebut sebagai Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan atau kita sebut dengan nasionalisme. Yang kedua yaitu peri kemanusiaan. Atau biasanya disebut dengan internasionalisme. Yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Yang berikutnya yaitu keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berbudaya. Itu adalah usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno kala itu pada tanggal 1 Juni. Ya. Pada tanggal 1 Juni. Iya, pada tanggal 1 Juni 1945. Berikutnya kita bisa melihat dari hasil persidangan BPUPKI yang disepakati untuk membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang. Ada panitia kecil yang terdiri dari 8 orang. Nah, tugasnya yaitu menampung, meneliti, dan menyerahkan konsepsi para anggota ke sekretariat. Setelah melalui pengelompokan, dihasilkan pokok-pokok masalah. Nah, ini kita bisa melihat dari usul-usul tadi ya. Ada satu permintaan Indonesia merdeka secepatnya. Kemudian usul mengenai dasar negara, usul mengenai bentuk pemerintah dan kepala negara, usul mengenai unifikasi dan federasi, usul mengenai warga negara, usul mengenai pemerintahan di daerah, usul mengenai agama dan hubungannya dengan negara, usul mengenai pembelaan, dan usul mengenai keuangan.
Kemudian kita bisa melihat pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat antara panitia kecil dengan anggota BPUPKI, gitu ya. Panitia kecil dengan BPUPKI yang dihadiri oleh 38 orang. Nah, hasil yang didapatkan pada persidangan itu, pada rapat itu, yang pertama yaitu Badan Penyelidik menetapkan bentuk negara dan menyusun dasar hukum dasar. Kemudian meminta pemerintahan Jepang untuk segera mensahkan hukum dasar. Kemudian meminta pemerintahan Jepang untuk secepatnya mengadakan Badan Persiapan Kemerdekaan untuk menyelenggarakan negara Indonesia merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun dan melantik pemerintah nasional. Kemudian pembentukan tentara kebangsaan dan penetapan tentang keuangan. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman. Kita bisa melihat bersama-sama pada waktu itu Indonesia sudah mulai mendesak kepada pemerintahan Jepang. Karena kan Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Ingin segera Jepang memberikan suatu pengesahan dasar hukum, bahwasanya memang kita sudah memiliki dasar hukum yang sah, gitu ya. Dasar hukum yang sah yang diakui, kayak gitu. Maka pemerintahan kita meminta kepada pemerintahan Jepang untuk secepatnya mengadakan kemerdekaan kepada negara kita, tentunya kayak gitu, dan melantik pemerintahan nasional. Sehingga apa? Ketika kita sudah dilantik, maka kita bisa lepas dari penjajahan mereka, seperti itu. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, dalam rapat ini dikenallah dengan yang namanya perumusan panitia 9 yang bertugas merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, panitia kecil inilah yang terkenal, itu yang disebut dengan panitia 9 yang bertugas merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar. Panitia ini berhasil merumuskan rancangan pembukaan undang-undang dasar yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sampai sekarang ini terkenal, gitu kan. Ini menjadi sejarah sekali Piagam Jakarta itu. Aset negara, jangan sampai aset negara itu hilang, ya. Kita bisa melihat isi dari perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa tengok, coba ini ya, kita baca bersama-sama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bisa dilihat sesuai dengan yang di atas tadi. Makanya apa? Pemerintahan Indonesia ini mendesak Jepang untuk segera mengesahkan dan melantik pemerintahan nasional, kayak gitu kan. Karena apa? Penjajahan di atas dunia itu memang harus dihapuskan. Kita tidak mau terjajah lagi. Kita harus lepas dari mereka, gitu kan. Nah, kita melihat lagi, menengok yang alinea berikutnya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi apa yang didapatkan sampai sekarang ini itu tidak karena belas kasihan oleh para penjajah,
Tapi semua itu dikarenakan perjuangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan negaranya ini dengan mengorbankan segala baik itu pikiran, perbuatan, bahkan sampai dengan nyawa. Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Ya. Kita melihat lagi alinea yang berikutnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, kita bisa ketahui di alinea ini ya, dengan segala perjuangan yang mengorbankan nyawa itu kan, para pejuang-pejuang, dan tidak lupa juga ini berkat pertolongan dari Allah, maka kita memproklamirkan ya kemerdekaan kita, bahwasanya kita adalah negara yang merdeka, tidak dijajah lagi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama, ini merupakan rumusan yang pertama, ya. Rumusan yang pertama yang ditetapkan dari panitia 9. Ya. Dari panitia 9 yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta. Ya. Ini sangat berat sekali. Kita bisa membayangkan sendiri betapa besarnya pengorbanan negara kita sampai terbentuknya konstitusi yang seperti ini, ya kan? Sampai terbentuknya suatu konstitusi yang seperti ini, sangat besar sekali perjuangan negara kita itu, kalau kita bisa menengok lagi. Kemudian, nah, dilanjutkan pada sidang yang kedua, yaitu sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, pada sidang ini ketua BPUPKI membentuk 3 panitia yang terdiri dari panitia perancang UUD diketahui oleh IR Soekarno, kemudian panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Cokro Sujoso, kemudian ada panitia keuangan dan perekonomian dikuasai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 11, panitia merancang undang-undang yang menghasilkan putusan sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat ini. Pembentukan panitia perancang Declaration of Right. Ketua Mr. Muhammad Subarjo. Anggota Dr. Sukirman dan Parada Harahab.
Pembentukan panitia kecil perancang UUD diketahui oleh Profesor Dr. Supomo, anggota Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Alfred Andre Maramis, Mr. Singge, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Pada tanggal 12 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13, urut ya, 1945 dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Profesor Dr. P.A.H. Husein, Jojo Diningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD menghasilkan tiga hal yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Itu ya. Pada tanggal 14, Ketua BPUPKI menerima sebulat-bulatnya naskah rancangan Undang-Undang Dasar dengan perubahan-perubahannya. Pada tanggal 17 Juli 1945, naskah tersebut diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Sesudah itu BPUPKI tidak mengadakan sidang lagi. Ya. Jadi teman-teman ini bisa kita ketahui ya, perjuangan pada zaman dulu untuk mengesahkan negara kita agar negara kita itu memiliki konstitusi itu sangat berat sekali. Harus kita mengadakan dua bentuk persidangan, yaitu BPUPKI yang pertama dan yang kedua, serta ada PPKI, ada pembentukan panitia-panitia ya kan. Ada panitia-panitia kecil, ada panitia 9 yang mereka membentuk dan mengesahkan berbagai macam rumusan-rumusan, atau mereka mengusulkan berbagai macam rumusan-rumusan untuk hukum dasar negara kita ya, untuk hukum dasar negara kita. Sehingga apa? Sekarang ini yang terjadi, hukum dasar negara kita yang sering kita baca yang sudah dirubah undang-undang dasarnya gitu kan. Ya seperti undang-undang dasar yang sekarang ini yang sering kita dengar ketika dalam proses pelaksanaan upacara. Jadi itu adalah masa-masa yang perlu kita ketahui bersama dalam perjuangan yang tidak sedikit ya kan. Perjuangan yang tidak sedikit, maka kita harus bisa menghormati negara kita. Kita harus bisa menghormati negara kita agar negara ini semakin maju, semakin jaya, tidak dirampas oleh negara lain. Karena apa? Bentuk penjajahan sekarang ini adalah bentuk penjajahan secara halus, tidak seperti dulu ya kan. Kalau dulu kita berperang, nah sekarang itu bentuk penjajahannya yang halus. Contoh aja bahasanya adalah ya, kita sebagai orang Indonesia bisa diartikan kita adalah sebagai budak di negara sendiri gitu kan. Artinya apa? Kita itu sebagai pekerja di Indonesia, kita hanya sebagai pekerja, sedangkan yang punya adalah orang luar. Nah itu menurut saya adalah bentuk dari penjajahan juga, namun penjajahan secara halus, tidak seperti yang pada zaman penjajahan dulu. Nah seperti itu ya. Itulah suasana kebatinan dalam proses pembentukan konstitusi dasar hukum, dalam pembentukan konstitusi dasar hukum negara kita. Ada berbagai macam rumusan-rumusan yang sudah dikeluarkan seperti itu ya. Jadi teman-teman, nanti kita UTS-nya sampai pada bab ini ya. Pada kegiatan
2. Pada unit kegiatan pembelajaran 2 ini kita lakukan UTS. Iya, minggu depan kita masuk kelas tetap. Nanti saya akan sampaikan soalnya, saya upload di sini. Kemudian nanti teman-teman mengerjakan seperti biasanya, mengerjakan waktunya 1 jam gitu ya. Waktunya 1 jam. Dan bagi teman-teman yang kebetulan baru kerja ataupun tidak bisa masuk ke dalam kelas, nanti saya juga upload di grup untuk soal UTS-nya ya. Soal UTS-nya juga saya akan upload di grup. Nah, seperti itu. Nanti dikumpulkan pada waktu tertentu yang sudah saya tentukan. Jadi kita tetap masuk seperti biasanya, seperti ini. Tetap mengerjakan pada malam itu juga dalam waktu 1 jam. Kalau 1 jam itu sudah bisa diselesaikan, langsung dikumpulkan. Seperti itu ya. Oke. Baik, ini ada yang diperbincangkan kalau nggak salah ya. Tadi mana ini ya? Hilang ya. Tadi dari Mbak siapa tadi yang Pak Soeharto waktu sakit itu? Halo. Halo. Mana tadi ya? Udah nggak ada ini. Oke. Dari teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan ditanyakan sebelum kita minggu depan UTS. Silakan ditanyakan dulu, mungkin materi kita dari awal sampai dengan ini ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman jangan lupa mengerjakan untuk latihan soal. Latihan-latihan soalnya silakan dikerjakan mulai dari awal sampai dengan akhir. Biasanya seperti apa aja? Saya ikut biasanya. Untuk UTS mata pelajaran yang lain biasanya seperti apa? Saya ngikut. Coba saya mengikuti teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Biasanya 2 hari sampai dengan 3 hari ya. Iya, baik. Wah, 4 sampai 5 kelamaan lah. Ini ya. Saya kasih waktu nanti waktu UTS saya kasih waktu 2 hari. Saya nanti kasih waktu 2 hari. 3 hari ya, nggak kelamaan itu sampai 3 hari. Baik, 2 hari ya, 2 hari aja ya. Kita kesepakatan 2 hari. Iya, nanti soal saya juga upload di ini, di grup ya. 2 hari, 2 hari ya. Ya, 2 hari nanti kita upload di grup. Namun kita tetap masuk kelas. Ya, soalnya mudah. Saya ambil ya, intinya kalau teman-teman mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di modul itu ya, mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di modul itu, ya insya Allah nanti bisa mengerjakan UTS-nya.
kayak gitu. Ya, saya nggak jauh-jauh dari itulah, saya nggak akan jauh-jauh dari materi. Nah, teman-teman kerjakan itu aja, latihan-latihan soal yang ada di situ dikerjakan semua, itu kan, baik itu orannya maupun eh, multiple choice-nya juga dikerjakan. Kayak gitu ya. Jadi di sini ada soal-soal pilihan ganda itu silakan dikerjakan. Iya, memang agak susah. Tapi nanti mungkin bisa bisa aja muncul soal-soal yang model seperti itu. Makanya apa? Dicoba dikerjakan dulu, dikerjakan aja. Ketika ada waktu kosong, coba iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng sambil ngerjakan kayak gitu. Nah, nanti ada pilihan ganda seperti ini juga. Ya, hampir sama lah, tapi tidak semuanya plak seperti ini ya nanti ke waktu UTS seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa ini dikerjakan ya soal-soalnya, saya percaya dengan teman-teman, saya yakin bisa kok, mudah. Nah, baik, ini waktunya sudah selesai, jadi kita ketemu. Iya, untuk UTS-nya kita nanti 2 bab. Ada 2 bab untuk UTS. Ya, UTS-nya nanti 2 bab. Jadi teman-teman silakan dipelajari, dibaca-baca. Kemarin slide saya juga bisa dibuka-buka kembali. Kalau slide itu bentuk padatnya, kalau yang di buku ini penjabarannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa dibaca-baca. Oke ya, dari saya cukup untuk malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga nanti UTS-nya teman-teman lancar, nilainya juga bagus semua. Ya, itu yang kami harapkan, teman-teman juga harapkan. Jadi selamat belajar, kita ketemu minggu depan. Saya akhiri malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.